Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Kembali pada hari ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran untuk seleksi P3K pada tahun 2024. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal kompetensi teknis termasuk soal-soal manajerial, sosiokultural dan wawancara, dapat menghubungi admin kami. Nomor WhatsApp-nya akan saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi. Silakan konfirmasi tentang jabatan dan formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal sesuai dengan kompetensi atau formasi jabatan yang dilamar. Tersedia paket lengkap hingga dengan 2000 lebih butir-butir soal yang bisa rekan-rekan pelajari sebagai persiapan untuk bisa lulus pada seleksi P3K 2024 ini. Nah rekan-rekan, pada video ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis khusus untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Saya ingin memberikan kesempatan juga kepada rekan-rekan untuk bersama-sama menjawab soal ya. Silakan tuliskan kira-kira jawaban yang tepat itu di kolom komentar video ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa bank soalnya nanti akan sesuai dengan kisi-kisi Permen Pan RB serta berbentuk higher order things skill, ya ini berbentuk HOTS. Jadi memang selama ini soal-soal untuk kompetensi P3K itu biasanya berbentuk HOTS ya, biasanya berbentuk HOTS. Nah, dan insya Allah di paket lengkap bank soal itu kita sudah ramu dan kita sudah susun kisi-kisi sesuai dengan Permen Pan RB dalam bentuk HOTS. Jadi silakan hubungi admin di kolom komentar. Baik rekan-rekan, sebelum kita masuk ke pembahasan, nah di sini juga sudah ada materi terkait dengan jabatan pengadministrasi perkantoran. Jadi mungkin saya perlu sebutkan sebagai bahan acuan rekan-rekan untuk bisa belajar terkait dengan materi-materi tentang jabatan administrasi perkantoran ini. Untuk jabatan pengadministrasi perkantoran itu terbagi menjadi dua materi, yakni materi kompetensi teknis umum dan teknis khusus. Untuk kompetensi umum itu terkait dengan pengetahuan dasar administrasi perkantoran, pengelolaan arsip dokumen, komunikasi bisnis, penggunaan perangkat lunak kantor, manajemen waktu, dan penjadwalan. Termasuk juga untuk teknis khususnya, rekan-rekan juga bisa mempelajari terkait dengan penyusunan surat menyurat, perekaman dan pengolahan data administrasi, pelayanan publik, etika pelayanan, perencanaan acara dan rapat, pengelolaan keuangan kantor. Nah, semua materi-materi ini itu sudah tertuang di dalam bentuk-bentuk soal HOTS yang akan dituangkan di sebuah e-book ya, berbentuk e-book atau bank soal. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita langsung saja ke soal nomor 201 dan langsung kita bahas secara bersama. Tapi sebelum kita bahas, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk menjawab dan latihan soal ini kira-kira jawaban yang paling tepat apakah pilihan A, B, C, D, atau E. Silakan nanti tuliskan nomor 201 A, 201 B, 201 C, atau 201 D di kolom komentar video ini. Baik, langsung saja rekan-rekan. Di dalam sebentar ya. Pertanyaannya adalah seorang pengadministrasi perkantoran di suatu instansi pemerintah diminta untuk menyusun anggaran belanja tahunan. Nah, dalam proses ini ia menemukan bahwa beberapa kebutuhan operasional itu seringkali tidak terduga dan muncul di tengah tahun anggaran. Jadi kebutuhan operasional sering muncul di tengah tahun anggaran. Bagaimana sebaiknya pengadministrasi perkantoran merespon kondisi ini agar perencanaan anggaran tetap akurat dan fleksibel? A. Membuat anggaran yang sepenuhnya mengandalkan tren pengeluaran dari tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan adanya kebutuhan mendesak yang mungkin muncul, karena dengan demikian
Karena dengan demikian anggaran bisa lebih terprediksi. B. Menyisihkan sejumlah dana cadangan di dalam anggaran untuk menutupi kebutuhan operasional yang tidak terduga, sambil tetap mengalokasikan dana utama sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal. C. Mengabaikan potensi kebutuhan mendesak dan berharap bahwa jika ada perubahan anggaran di tengah tahun, instansi bisa meminta tambahan dari dana darurat yang tersedia secara umum untuk seluruh unit pemerintah. D. Melakukan revisi anggaran setiap kali ada kebutuhan mendesak, meskipun hal ini mungkin menyebabkan proses persetujuan ulang yang memakan waktu dan mengganggu kelancaran. Baik, kira-kira untuk pertanyaan nomor 201 ini, A, B, C, D, atau E, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. 5 detik dari sekarang. Baik, kita langsung saja kita lihat. Kata kunci di soal ini adalah terdapat kebutuhan operasional yang seringkali tidak terduga dan muncul di tengah tahun anggaran. Nah, kita mencoba menjawab soal seperti ini dengan metode eliminasi. Caranya kita bandingkan dulu jawaban A dengan jawaban B. Jawaban A membuat anggaran yang sepenuhnya mengandalkan tren pengeluaran dari tahun sebelumnya. Tentu dari tahun sebelumnya ini itu mungkin kurang tepat ya. Kemudian menyisihkan sejumlah dana cadangan di dalam anggaran untuk menutupi kebutuhan. Jika kita bandingkan A dengan B ini, maka yang lebih tepat adalah B, sehingga A ini bisa kita eliminasi ya. Bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. C mengabaikan potensi kebutuhan mendesak. Nah, ini mengabaikan juga, tentu ini hal yang kurang tepat. Jika mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan berharap jika ada perubahan anggaran di tengah tahun, instansi bisa meminta tambahan dari dana darurat yang tersedia secara umum. Tentu kalau kita mau bandingkan jawaban B dengan C ini, tentu yang lebih tepat adalah jawaban B, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan antara jawaban B dengan jawaban D. Melakukan revisi anggaran setiap kali ada kebutuhan mendesak. Nah, setiap kali ada kebutuhan mendesak dilakukan revisi. Tentu tindakan ini tidak bisa dilakukan ya, karena di instansi pemerintah ada prosedur dan mekanisme yang harus dipatuhi, sehingga jika kita bandingkan jawaban D dengan jawaban B, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, sehingga D ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian untuk pertanyaan nomor 201 ini jawabannya adalah B. Jadi rekan-rekan, kita bisa menggunakan metode eliminasi jika ada pertanyaan-pertanyaan hot seperti ini, agar supaya bisa kita menggunakan waktu lebih efektif. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kunci jawaban juga memang menyebutkan ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Pertanyaan berikutnya adalah pengadministrasi perkantoran diminta untuk mengelola jadwal pelatihan bagi pegawai di instansi pemerintah. Nah, beberapa pelatihan tersebut harus dilakukan oleh narasumber eksternal yang memiliki jadwal yang sangat padat. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan pelatihan tetap berjalan sesuai rencana tanpa harus menunda prosesnya terlalu lama? A. Mengatur ulang jadwal pelatihan dengan narasumber internal saja agar lebih fleksibel. B. Berkoordinasi dengan narasumber eksternal jauh hari sebelumnya, serta membuat beberapa alternatif jadwal sehingga pelatihan dapat tetap berjalan ketika ada perubahan mendadak. C. Mengandalkan fleksibilitas jadwal narasumber eksternal dengan keyakinan bahwa perubahan jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di kemudian hari. D. Mengabaikan pelatihan pegawai untuk sementara waktu dan hanya melakukan ketika jadwal narasumber sudah benar-benar pasti, meskipun hal ini mengakibatkan penundaan kompetensi pegawai. Silakan rekan-rekan untuk pertanyaan nomor 202, jawabannya A, B, C, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita langsung saja melihat jawabannya. Yang jawabannya adalah B ya. Jadi B yakni berkoordinasi dengan narasumber eksternal jauh hari sebelumnya serta membuat beberapa alternatif jadwal sehingga pelatihan dapat tetap berjalan ketika ada perubahan mendadak adalah jawaban yang paling tepat apabila
kita selaku pengadministrasi perkantoran dihadapkan pada situasi seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan nomor 206 ya. Seorang pengadministrasi perkantoran mendapat tanggung jawab untuk memperbaiki sistem pengarsipan digital di instansi pemerintah. Namun setelah implementasi berjalan selama beberapa bulan, ditemukan bahwa sistem tersebut seringkali sulit diakses oleh pegawai lain yang membutuhkan data secara cepat. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Silakan rekan-rekan langsung dijawab ya. Di kolom komentar tuliskan A, B, C, atau D. A. Mengabaikan keluhan pegawai dan tetap melanjutkan sistem yang ada dengan anggapan bahwa pegawai akan terbiasa dengan waktu. B. Mengidentifikasi penyebab kesulitan akses tersebut, seperti masalah teknis atau pelatihan yang kurang memadai dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan tersebut. C. Mengandalkan sistem pengarsipan manual sebagai cadangan setiap kali sistem digital mengalami kesulitan akses. Kemudian D. Menyusun kembali seluruh sistem pengarsipan dari awal tanpa melakukan analisis mendalam. Nomor 206, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Silakan 5 detik dari sekarang dituliskan di kolom komentar A, B, C, atau D. Baik, kita lanjut saja. Jawaban yang paling tepat adalah mengidentifikasi penyebab kesulitan akses tersebut seperti masalah teknis atau pelatihan yang kurang memadai dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan tersebut. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit bocoran atau kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal seperti ini ya, soal teknis untuk seluruh formasi dan seluruh jabatan, silakan menghubungi admin, konfirmasi jabatan dan formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti akan disiapkan soal-soal kompetensi teknisnya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.